Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama kami yang kami muliakan, para orang tua kami, para imam kami, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, senantiasa Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, dan senantiasa Allah panjangkan umur disertai barokah yang sangat banyak. Dan yang paling utama adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau wafat kecuali engkau dalam kondisi Islam. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, tetap dalam posisi di agama yang hak. Dan kita berharap pada Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan wa akhwati fillah, terima kasih banyak. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab ketika menuju ke masjid ataupun berada di masjid. Ada salah satu yang belum saya bahas di antara beberapa adab ketika kita menuju ke masjid rumah Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak duduk dengan duduk yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan duduk yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Hal ini termaktub di dalam hadis Imam Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang beliau duduk seperti duduknya orang dimurkai, yaitu dengan bertampung dengan tangan kiri, dengan bertampung bersandar di tangan kiri ke belakang seperti ini. Ternyata ini adalah duduk yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Namun hukumnya bagaimana? Secara fikih memang tidak sampai ke tingkat haram. Memang secara fikih yang disebutkan oleh para mayoritas fuqaha itu hanya berhukum pada makruh saja. Namun alangkah lebih baik jika kita memahami makna makruh, itu maknanya adalah karaha, artinya sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai seorang sahabat yang berbaring dengan cara tiarap di dalam Masjid Nabawi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi pun menegurnya, membangunkan orang tersebut dengan kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jangan samakan pula dengan kebiasaan kita di sini. Kalau orang Arab itu hal yang biasa, Pak, ya. Hal orang Arab itu biasa. Termasuk misalnya perkataan orang Arab, waihak, celaka engkau. Ya, celaka engkau di sini maknanya bukan yang kita maksud di Indonesia. Kalau kita misalnya maksudnya di Indonesia, kita katakan ke teman kita yang tak nak ngikut kita, celaka di kau, wah itu kena sungut nih. Maksud celaka engkau, waihak, itu artinya ketidaksetujuan. Kalau misalnya bahasa kita, makjang, seperti sesuatu hal yang terkejut dan itu membuat kita tidak setuju. Nah itu dia, termasuk yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang sahabatnya tidur dengan cara tiarap di dalam masjid. Nabi pun menegurnya, membangunkannya dengan menyenggolnya dengan kaki Nabi SAW. Kemudian orang tersebut bangun. Lalu Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau tidur seperti tidurnya ahli neraka. Berarti dalam hal ini ada dua istinbat hukum. Yang pertama adalah tidak disukainya tidur dengan cara tiarap, baik itu di masjid ataupun di luar, kecuali hal-hal tertentu yang memang diperlukan, seperti misalnya bekam yang memang diharuskan untuk tiarap, atau misalnya pulang dari ini minta pijak sama anak, itu lain cerita. Itu lain cerita. Hanya saja kalau tertidur dengan cara demikian, itu hal yang makruh, ya, hal yang makruh. Dan secara medis pun memang membuktikan tidur seperti itu sangat tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Kemudian apalagi dilakukannya di dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Kemudian juga kemarin kita membahas tentang persoalan antara azan dan iqamah, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita persiapkan? Di antaranya antara azan dan iqamah itu adalah perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena di waktu antara azan dengan iqamah itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Biasanya waktu saya masih ngajar di pondok pesantren dulu, di Pekanbaru, itu di Ponpes Ibnul Mubarak, di dekat Palas, mereka punya kebiasaan antara azan dengan iqamah. Ketika azan zuhur sudah berkumandang, menuju ke iqamah itu memerlukan waktu hampir 20 menit lebih. Apa yang dilakukan oleh para santri? Mereka mengambil Al-Quran mereka, ada yang murojaah, ada yang menambah hafalan. Ada murojaah, ada yang menambah hafalan. Oleh karena itu, apalagi berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah mereka tegak kecuali imamnya memang menyuruh muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Karena itu pernah kita bahas kemarin, yang berhak menyuruh muadzin untuk iqamah itu hak patennya imam. Itu hak khusus seorang imam. Makmum tidak dibenarkan untuk menyuruh muadzin untuk iqamah. Misalnya di Masjid Al-Manar ini, yang menjadi imam di SK-kan itu ada 4 orang. Nah, 4 orang inilah yang berhak meminta muadzin untuk menegakkan iqamah. Di luar dari 4 orang ini tidak disukai oleh para ulama. Karena itu di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid di halaman 123 di sini disebutkan sebuah masalah, yaitu mas'alatul rabi'ah. Masalah yang keempat, mata yustahabbu ay yuqama ila shalah. Kapan dianjurkannya untuk berdiri ketika iqamah dikumandangkan? Nah, bagi kita seorang makmum, ketika iqamah dikumandangkan, kapan kita baru tegak masuk ke saf-saf kita? Di sini disebutkan, فَبَعْدٌ إِسْتَحْسَنَ الْبَدَأَ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ عَلَى الْأَصْلِ فِي التَّرْغِيبِ فِي مُصَارَعَةٍ وَبَعْدٌ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَى الْآخِرِ. Pendapat pertama menyebutkan istahsan al-bada'a fi awwal al-iqamati 'ala al-asli fi at-targhib fi al-musara'ah. Pendapat pertama menyebutkan seorang makmum mulai tegak ketika iqamah dikumandangkan adalah ketika saat itu juga. Saat iqamah dikumandangkan langsung kita tegak untuk istahsan al-bada'ah fi awal, di awal-awal iqamah, karena sesuai dengan hukum yaitu targhib fi musara'ah, anjuran untuk bersegera, ya, fastabiqul khairat, musara'ah, bersegera. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa ba'dun 'inda qawlihi qad qamatis shalah. Ketika muadzin mengumandangkan kalimat qad qamatis shalah, baru kita tegak menuju shaf kita atau tegak di atas shaf kita. Pendapat yang lain menyebutkan wa ba'duhum 'inda hayya 'alal falah. Pendapat lainnya menyebutkan ketika iqamah dikumandangkan di kalimat hayya 'alal falah, baru kita tegak sebagai seorang makmum bersiap-siap salat berjamaah. Dan pendapat yang terakhir, pendapat ini yang kita pegang, yaitu hatta yarawul imam, sampai melihat imam. Jika imam telah tegak, lalu misalnya dia sudah masuk ke dalam safnya, muazin baru diperintahkan untuk kumandangkan iqamah, maka kita pun tegak. Bapak Ibu yang sudah pernah pergi umrah biasanya akan menunggu, akan melihat imam itu berjalan, barulah orang berdiri tegak untuk mengambilkan safnya masing-masing. Nah, ini pendapat yang sebenarnya pendapat yang paling kuat. Namun kembali kepada prinsip kita masing-masing lagi. Jika mau mengambil pendapat yang lain tidak ada masalah, karena ini hanya perbedaan ikhtilafut tanawwu, perbedaan yang semuanya pendapat tersebut bisa kita ambil. Karena kemarin dulu dari tahun 2022 pernah kita bahas tentang 3 jenis perbedaan pendapat. Ada ikhtilafut tanawwu, ada ikhtilaful afham, ada ikhtilafut tadad. Ikhtilafut tanawwu, semua pendapatnya benar, semuanya boleh kita pakai. Ikhtilaful afham, di antara beragam pendapat ada satu pendapat yang dikuatkan, namun dengan tetap menghargai pendapat-pendapat yang lainnya. Ikhtilaf yang ketiga disebut dengan ikhtilafut tadad. Ikhtilaf yang tidak boleh ada toleransi, yang satu pasti salah. Yang satu pasti salah. Itu pun juga harus dengan tetap bahasa yang santun, dengan akhlakul karimah ketika ingin meluruskan kesalahan dalam sebuah pendapat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Oleh karena itu, melihat dari sebuah masalah ini, saking rincinya para ulama membuat sebuah bab, sampai-sampai kapan makmum itu tegak, di sini dirincikan salah satu pendapatnya sampai imam itu terlihat. Ini menunjukkan posisi seorang imam itu bukan posisi yang main-main. Melainkan seorang makmum itu wajib memuliakan imam yang telah mereka tetapkan dalam sebuah masjid. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengkhianati imam. Pernah dulu saya sampaikan, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, termasuk mengkhianati imam adalah mendahului gerakan dia dan sengaja memperlambat gerakannya.
sengaja mendahului, sengaja memperlambat gerakannya. Ini termasuk sifat mengkhianati seorang imam. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, hal ini bisa membatalkan sholat. Contoh misalnya, kita meyakini, kita meyakini doa sujud terakhir itu mustajab. Walaupun saya pribadi sampai sekarang belum ketemu ada ulama yang berpendapat sujud terakhir itu mustajab. Yang saya temui jumhur ulama, semua ulama mengatakan setiap sujud itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Tetapi terkadang dalam sholat berjamaah kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Ketika imam sudah tegak Allahu Akbar di tahiyat akhir, jangan menyengaja melamakan sujud dengan alasan imam ini tak paham. Atau misalnya mengatakan imam ini tak tahu awak nak berdoa panjang di sini, apa salah lama sikit. Pada akhirnya ketika imam sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah, dia baru bangkit. Bagaimana hukum seperti ini? Dalam kacamata ulama Syafi'iyah, ini bisa membatalkan sholat. Jadi bisa membatalkan sholat karena bersifat khianat dengan imam. Bersifat khianat dengan imam. Karena imam harus paham bahwa yang namanya sholat berjamaah itu adalah sholat berkelompok, bukan mengedepankan ego satu orang. Bisa jadi ada di antara kita orang tua yang tak bisa lama dalam sujudnya. Bisa jadi sakit lututnya, sakit kakinya, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada di antara kita yang singgah sekejap untuk sholat berjamaah, dia menunggu waktu untuk berangkat, tiba-tiba dilamakan sujud gara-gara hanya kita seorang, dan lain sebagainya terkorbankan. Tidak demikian. Rasulullah saja ketika beliau sholat, di tengah-tengah sholat ada anak yang menangis, beliau langsung mempercepat sholatnya. Beliau langsung mempercepat sholatnya. Oleh karena itu, menyengaja melambatkan gerakan. Imam sudah tahiyat akhir, bahkan mau hampir salam, baru dia bangkit dari sujudnya. Ini dapat membatalkan sholat. Yang kedua, mendahului imam juga. Mendahului imam. Ini juga diancam oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La yakhsha ahadukum iza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar. Na'udzubillahi min zalik. Tidakkah di antara kalian takut siapapun yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, Allah akan jadikan kepalanya nanti di akhirat sebagai kepala keledai. Bangkit awak berubah kepala jadi keledai. La ilaha illallah. Jangan sampai itu terjadi. Karena kenapa? Memang ada satu syaitan yang namanya disebutkan oleh Nabi SAW sebagai nama khanzab atau khinzib. Ada nama syaitan yang memang bertugas untuk mengganggu orang sholat. Terkadang saking khusyuknya, entah khusyuk entah termenung, beda-beda tipis. Antara menung dengan khusyuk beda-beda sedikit. Terkadang kita saking banyaknya menung dalam sholat, imam mau sujud, kita udah tertarik badan. Sudah tertarik badan untuk sujud serentak dengan imam. Itu karena khanzab menariknya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, di mana syaitan itu akan menariknya bahkan untuk mendahului imam. Memang hukumnya tidak sampai membatalkan sholat, tapi jika terus dilakukan bisa fasah, rusak sholatnya. Wa na'udzubillahi min zalik. Lantas apa yang dimaknai dengan ittiba'ul imam? Apa yang dimaknai mengikuti imam dalam gerakan sholat? Di sini kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Bara' ibn Azib. Beliau mengatakan, lam yahni ahadun minna zuhrahu hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu. Kata Al-Bara' ibn Azib, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membungkukkan punggungnya sebelum Nabi betul-betul meletakkan kepalanya bersimpuh di sujud. Baru kami ikut. Tidak waktu imam sujud, dia langsung ikut sujud juga. Tapi kalau kata sahabat Al-Bara' bin Azib, tidak ada di antara kami sahabat yang berani sujud dulu sampai Nabi betul-betul sampai di posisi sujud, baru kami ikut sujud. Ikut sujud. Inilah salah satu contoh yang disebutkan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib untuk mengikuti imam. Tetapi kalau kita melihat, kalau hanya sekedar membaca dalil saja, tapi kalau kita lihat dengan perbedaan pendapat yang ada di sini, luar biasa lagi, panjang lagi pembahasannya. Al-Faslul Khamis, pembahasan pasal yang kelima, fi sifatul ittiba', tentang sifat bagaimana mengikuti imam. Di sini sampai 1 lembar lebih penulis menjelaskan tentang perkara ini. Intinya, mayoritas ulama sangat menganjurkan kita untuk tidak mengikuti gerakan imam dengan serentak.
Walaupun ada ulama fikih yang masih membolehkannya seperti Hanafiyah, namun pendapat ini dikritik habis-habisan oleh mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i sangat menganjurkan agar imam itu di posisi yang sempurna, baru kita mengikuti di posisi imam tersebut. Jangan serentak, jangan mendahului, jangan memperlambat. Pas-pas yang sedang-sedang saja. Saya tak melagu deh, Pak. Ya, yang pas-pas saja, yang sedang-sedang saja, insyaallah taala. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat seseorang mendahului gerakan imam, sengaja mendahului gerakan imam. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "La shalaita wahdak." Engkau enggak salat sama sekali. Mak, kalau ada uang gini, Pak, zaman sekarang menegur kita macam gini, timur dah. Engkau tu tak salat. Salat mikir tu tak sah deh. La ilaha illallah. Ngamuk gini. Ngamuk. Tapi Ibnu Umar dengan tegas, karena agama Allah itu nomor satu, dia pun mengatakan, "La shalaita wahdak." Engkau enggak salat sama sekali. Engkau tidak salat sama sekali. Wala shalaita ma'al imam. Engkau juga tidak salat bersama imam. Summa darabahu. Kemudian Ibnu Umar memukulnya. Ya, mukul teguran, ya, mukul teguran. Kalau sekarang udah lapor polisi kayak. Ini mukul teguran. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan dia untuk mengulang sholatnya lagi. Mengulang sholatnya lagi, jangan sampai mendahului imam. Hal serupa pernah dilakukan juga oleh sahabat Huzaifah al-Yaman. Ketika ada seseorang yang sholatnya laju luar biasa, tanpa ada tumak ninah. Kemudian setelah itu Huzaifah memanggilnya. Ta'al, sini sebentar. Kemudian Huzaifah mengatakan, "Sejak kapan, sudah berapa lama cara sholatmu seperti ini?" Maka dia menjawab, "Sudah 40 tahun aku sholat seperti ini." Maka Huzaifah dengan tegas menyebutkan, "Selama 40 tahun sholatmu tidak ada satupun yang sah." Luar biasa sahabat Huzaifah al-Yaman. Selama 40 tahun sholatmu tidak ada yang sah. Dan jika engkau wafat dan sholatmu masih seperti ini, engkau wafat tidak di atas fitrah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengucapkan macam gitu, siap-siaplah. La ilaha illallah. Ini dengan tegas Huzaifah menyebutkan perkara demikian. Oleh karena itu, perkara imam ini tidak bisa kita bermain-main di dalamnya, karena imam itu hadir untuk kita muliakan dan untuk kita patuhi, bukan untuk kita khianati. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika kita ingin mengikuti imam dalam gerakannya, tunggu imam sempurna gerakan selanjutnya, baru kita mengikutinya. Tetapi bagaimana kalau misalnya imam sudah akbarnya sudah selesai, sedangkan posisinya belum sampai sempurna, lalu kita mengikutinya? Dalam mazhab Syafi'iyah itu masih dimaafkan dan itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah serentak atau mendahului atau sengaja melambatkan. Ini yang dipersoalkan oleh para ulama. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita masuk kepada pembahasan tentang bagaimana pentingnya salat berjamaah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW pernah menyampaikan hadis yang sering dulu kita ulang-ulang. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatu. Sungguh amaliyah yang pertama kali yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat adalah salat. Kita paham, kemarin pernah kita bahas, hisab, yaumul hisab itu terbagi dua jenis. Ada hisab yasira, ada hisabul munaqashah. Hisab yasira ini kita berharap pada Allah, Allah memberikan kita hisab yasira. Apa itu hisab yasira? Hisab yang dimudahkan. Allah hanya mencek beberapa amal kita saja. Karena amalnya, sholatnya bagus, maka amal lainnya tidak terlalu Allah cek, tidak terlalu Allah rincikan, tidak terlalu Allah hisab. Dia masuk surga dengan cara hisab yang mudah. Yang kedua, hisabul munaqashah. Nabi SAW mensifatkan hisabul munaqashah ini. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang kena hisab munaqashah, fa'udziba, dia pasti diazab. Wa na'udzubillahi min dzalik. Apa itu hisabul munaqashah? Hisab dengan cara yang rinci, sekecil apapun akan Allah pertanyakan. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun hanya sekedar permen yang dia ambil dulu di masa muda di bawah kolong meja temannya, itu pun akan Allah pertanyakan. Dan dia pasti diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzubillahi min dzalik. Azab di sini dua penafsiran ulama. Yang pertama, karena pertanyaannya sangat rinci, dia tertekan dan sebagainya, dia merasa diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang kedua, betul-betul diazab, disinggahkan oleh Allah ke neraka terlebih dahulu. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari hisabul munaqashah. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Tetapi bagaimana agar kita mendapatkan hisab yasira, hisab yang sangat mudah? Kuncinya yang paling utama kata Nabi SAW adalah solatnya. Kalau solatnya baik, fa in soluhat faqad aflah wa anjah. Kalau solatnya bagus, solatnya baik, terjaga waktunya, terjaga semua rukun syaratnya, faqad aflah wa anjah. Dia telah berhasil dan telah beruntung. Amal yang lainnya aman. Amal yang lainnya aman. Allah tidak akan terlalu mencek dan mencari-cari dan lain sebagainya. Insya Allah jika solatnya sudah baik, maka amal yang lainnya aman insya Allah ta'ala. Karena itu para ulama senantiasa mengatakan, kalau ingin menilai seseorang, nilai dari solatnya. Kalau dia bermudah-mudahan dalam solatnya, berarti perkara lainnya lebih dia mudah-mudahkan lagi. Tetapi kalau dalam solat dia ketat, maka perkara lainnya dia akan lebih perketatkan lagi. Karena itu guru kami di Pekanbaru itu, kalau dia membuka sebuah usaha, syarat utamanya untuk pekerja karyawannya adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Kalau dia sudah sholat, insya Allah perkara yang lainnya, insya Allah lebih dia tepati lagi. Tapi kalau perkara sholat saja berani dia khianati, maka perkara yang lainnya lebih dia khianati lagi. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Siapa yang rusak solatnya, dia solat 5 waktu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bayangkan, dia solat 5 waktu. Tapi kemarin pernah kita bahas tentang tafsir surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka mereka yang solat. Fawailul lil musallin. Celaka mereka yang solat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka bersifat sahun dalam solatnya. Bayangkan tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ini nasihat untuk diri saya pribadi juga. Orang yang sholat saja masih belum selamat. Orang yang sholat saja masih belum selamat. Apalagi orang yang bolong-bolong dalam sholatnya. Apalagi yang tidak pernah menundukkan kepalanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. 5 waktu dia tidak sholat. La haula wa la quwwata illa billah. Tentu bagaimana dia memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, apa makna sahun di dalam ayat tersebut? Fawailul lil musallin, celaka mereka yang salat, yaitu mereka yang bersifat lalai dari salatnya. Mungkin kita masih mengambang tentang makna lalai. Apa makna lalai dalam salat di sini? Kita nukil dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, kategori lalai itu ada 3 kata para ulama tafsir. Yang pertama, wa imma 'anil waqtihal awwali fayu'akhirunaha ila akhiri daiman aw ghaliban. Suka menunda-nunda waktu salat tanpa uzur. Suka menunda-nunda waktu sholat tanpa uzur, daiman, selalu menunda, ghaliban, punya kebiasaan. Yang paling fatal adalah kebiasaan menunda sholat subuh. Kebiasaan menunda sholat subuh. Bangun subuh jam 5:30 berketerusan, la haula wala quwwata illa billah. Walaupun sholat, alhamdulillah, walaupun sholat. Tetapi tidakkah dia khawatir sholatnya sudah berada di tepi jurang? Bagaimana kalau misalnya dia terbangun jam 7 berketerusan, walaupun sholat secara fikihnya tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat karena ada uzur syar'i, dia tertidur. Tetapi kalau punya kebiasaan asina tidur aja terus, la haula wala quwwata illa billah. Ini bukan sholat subuh lagi, ini sholat sunnah duha namanya. La ilaha illallah. Dan ini pun diperinci oleh para ulama lagi. Jika jam 5 itu sebenarnya matanya sudah terbangun, menung-menung sedikit sambil dengarkan azan, kemudian kembali terlelap lagi, maka dia terbangun jam 7, apakah sholat subuhnya sah? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu sholat lagi. Karena dia telah dikatakan meninggalkan sholat. Dia sudah terjaga di jam 5 subuh. Dia sudah terjaga di jam 5 subuh. Sebagian ulama lagi mengatakan masih diperkenankan, tetapi sudah dikategorikan lalai dari sholatnya. Dia hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja. Intinya di antara 2 pendapat ini, terlepas dari 2 pendapat ini, bangun kita jam 5, sholat aja langsung. Sholat aja langsung insyaAllah ta'ala. Tapi insyaAllah jamaah Masjid Al-Manar, saya yakin 4:30 bahkan jam 4 sudah bangun. Ya sudah bangun. Salat rutin sunnah tahajud 2 rakaat yang dibiasakan waktu Ramadan itu sekarang masih lanjut insyaallah taala. Nampak dari aura wajahnya. Allahu akbar. Insyaallah. Allahu akbar. Nampak wajah-wajah yang baru malam tadi selesai 12 rakaat salat tahajudnya. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada di antara kita menyelesaikannya di dalam mimpi, itu lain cerita lagi. Saya macam menceritakan diri saya sendiri juga. Tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami yang kami muliakan, kita lanjutkan. Ini kategori lalai yang pertama, suka menunda-nunda waktu sholat, kecuali karena uzur. Karena Nabi pernah menunda waktu sholat, tapi tidak keluar dari waktunya. Tetap
tetap di dalam waktunya, cuma Nabi menundanya beberapa saat saja. Seperti misalnya ketika sholat zuhur, hari panas terik luar biasa, Nabi tidak menyuruh muadzin untuk iqamah dulu. Dia tunggu beberapa sahabatnya masuk dulu ke masjid, beliau tunggu untuk rehat sejenak, menyegarkan diri yang untuk menghilangkan panas, baru beliau tunggu agak sedikit, baru beliau sholat. Atau beliau menunggu jamaah yang biasanya hadir, sekarang agak lambat sedikit, beliau tunggu, baru nanti menegakkan iqamah. Atau ketika waktu majelis ilmu yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mau sholat maghrib, kajian ilmu Ibnu Abbas, sahabat dan sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau adakan di ba'da asar. Barusan manusia sangat banyak dalam majelis ilmunya. Kemudian setelah itu waktu maghrib masuk. Kemudian beberapa orang di belakang sudah mulai kode-kode, sholat maghrib. Ibnu Abbas tetap melanjutkan kajiannya. Sudah sampai nampak bintang-bintang kecil-kecil yang di belakang mulai ricuh. Sholat maghrib. Sampai ada satu orang berani maju ke depan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, ya Ibnu Abbas, waktu sholat sudah masuk dari tadi, kenapa engkau belum melaksanakan sholat maghrib juga? Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Jenggot orang itu ditarik, dihadapkan ke wajah Ibnu Abbas. Bukan jenggot Walid, jenggotnya ditarik, lalu Ibnu Abbas mengatakan, atu'allimuni li sunnah. Sekali lagi, ini bukan perkataan sombong. Ibnu Abbas dijauhkan dari hal-hal demikian. Atu'allimuni li sunnah? Apakah engkau mengajarkan aku tentang sunnah? Maksudnya adalah, aku lebih tahu tentang masalah ini. Kemudian akhirnya orang pun sholat. Kejadian ini dilaporkan ke sahabat yang lainnya. Wah, ini cepu juga nih orang yang ikut di sini. Kejadian ini dilaporkan ke sahabat lainnya, yaitu Abdurrahman ibn Sakhar, atau nama yang terkenalnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu majma'in wa radhu'an. Kemudian Abu Hurairah ketika dilaporkan kejadian itu, apa kata Abu Hurairah? Betul yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa kejadian di mana bolehnya menunda waktu sholat sesaat. Baik, bahkan saking luar biasanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebagian kalau kita kaji lagi fikih ini memang luar biasa. Fikih ini seperti samudra tidak bertepi. Ketika kita membahas tentang bab sholat subuh, ada beberapa ulama, hampir dikatakan sebagian ulama yang berpendapat sholat subuh itu waktu yang paling afdolnya hampir dekat-dekat matahari nak terbit. Cuma bahaya, cuma bahaya nanti habis sholat subuh kita nanti. Itu sebagian luar biasa yang bahas fikih itu. Ada ulama-ulama yang berpendapat sholat subuh itu tak mesti jam 5-an kalau bahasa kita sekarang. Agak-agak nampak bahasa piramid sipi-sipi. Simpi, nampak sikit lagi mau terbit matahari, itu waktu sholat subuh yang paling afdal. Cuma bahaya kalau kita lakukan seperti itu. Banyak yang akan lalai nanti. Sama seperti juga tentang sholat isya. Sholat isya itu afdolnya kapan? Karena ada hadis Nabi SAW, jika tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka sholat isya di sepertiga malam, di ujung akhir malam. Mak, kalau itu terjadi, Allahu Akbar. Baik, syukur-syukur yang nemani Barca Madrid menang Barca, baik. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang pertama, ya, suka menunda-nunda waktu salat. Ciri yang kedua lalai dari salatnya adalah wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi ma'muri bih. Rukun dan syarat salatnya tidak sempurna. Salatnya asal-asalan. Rasulullah SAW pernah menegur hal seperti ini. Fanaqarraha arba'an. Mereka salat seperti patukan ayam, sangat cepat, 4 kali selesai. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billah. Walaupun itu salat sunnah, tidak diperkenankan untuk mempercepat salatnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu tidak diperkenankan karena bisa membatalkan salatnya. Jangankan perkara-perkara demikian, bagaimana kita lurus dalam rukuk, kemudian bacaan-bacaan yang perlu kita variasikan karena banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang boleh kita gabungkan dalam satu riwayat. Itu pun juga perlu diperhatikan. Contoh misalnya doa istiftah atau doa iftitah. Doa iftitah dalam mazhab Syafi'iyah itu disunahkan digabungkan, Bapak Ibu. Jadi saya termasuk orang yang kurang setuju jika ada di seleweran di internet buku sifat salat Nabi, contreng.
buku tata cara solat yang ditulis oleh almarhum Dr. Andes Muhammad Rifai disilang. Itu kita tidak setuju seperti itu. Karena kenapa? Yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Rifai itu juga tidak keluar dari pendapat para ulama. Dan itu buku itu sudah banyak mengajarkan kita dari dasar-dasarnya. Bayangkan kita belajar sholat langsung belajar kitab yang sangat besar. Luar biasa, pening kita nanti. Pening nanti. Karena itu tulisan almarhum Dr. Andes, Ustaz Dr. Andes Muhammad Rifai yang kita ajarkan dari MDA itu perkara dasar untuk memahami sholat. Dan di situ doa iftitahnya digabung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu. Dua ini riwayat yang berbeda. Allahu akbar kabira satu riwayat. Jadi kalau Bapak Ibu hanya membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila titik sampai di situ udah sah doa iftitahnya. Digabung lagi ini wajhatu wajhiyah. Digabung lagi yang terakhir apa? Nah, yang terakhir itu digabung ketiga-tiganya dalam mazhab Syafi'iyah itu sunnah. Itu sunnah. Berbeda kisahnya kalau kita berbincang pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, mereka memang hanya cukup pada satu bacaan doa iftitah. Tapi mazhab Syafi'iyah mereka sepakat disunnahkan digabungkan. Dan Bapak Ibu kalau ingin menggabung semuanya, ada 12 riwayat doa iftitah Nabi SAW. Gabung semuanya macam sholat tasbih untuk satu rakaat. Ya, panjang. Ini wajah itu masih dipotong oleh almarhum. Itu masih dipotong. Yang lengkapnya lebih panjang daripada Allahumma ba'id. Paling panjang di antara 12 riwayat doa iftitah, ini wajah itu yang paling panjang. Dan saya tak hafal. Saya tidak hafal karena itu tidak bisa menirukan. Itu luar biasa ya. Oleh karena itu rukun dan sunnah salat ini perlu kita perdalami lagi, upgrade lagi, update lagi. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu salat yang dulu mungkin waktu MDK kita pelajari. Dalami lagi, pelajari lagi. Banyak hal-hal yang baru yang akan kita dapatkan. Yang dulu itu disunnahkan dan muncul kembali di zaman sekarang. Contohnya misalnya, pernah kita bahas sebelumnya, ketika kita sholat, tiba-tiba ada yang memberikan salam di rumah kita. Assalamualaikum. Tak mungkin kita menjawab, walauddallin, waalaikumsalam, amin. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Cara menjawabnya adalah, ketika ada yang mengucapkan salam ke rumah kita, kita sedang sholat, Assalamualaikum, walauddallin. Arahkan dengan isyarat tangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, dicontohkan Bilal ibn Rabah. Ketika ditanya oleh seorang tabi'in, bagaimana Rasulullah SAW, ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana Rasulullah SAW menjawab salam ketika beliau sholat. Maka Bilal bin Rabah dalam hadis Imam Abu Daud ini, beliau mengisyaratkan dengan telapak tangan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita sholat ada yang memberikan salam, cukup kita isyaratkan dengan telapak tangan. Berbeda dengan kalau kita sholat, kita bersin. Ya, kita bersin, disunahkan mengucapkan hamdalah. Ya, cuma yang mendengar jangan pula lagi sholat, semana sebelah bersin, hajim, alhamdulillah, yarhamukallah. Batal sholatnya, nggak boleh bincang itu. Tapi bagi kita yang bersin, hajim, walaupun sedang dalam kondisi ruku, bersin pun disunahkan. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tapi jangan disambung. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Batal salatnya. Karena tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. Baik, itu yang kedua, ciri-ciri orang yang lalai dari salatnya, yaitu rukun dan syarat salatnya tidak terpenuhi. Apalagi syarat salat ini adalah wudu. Kebanyakan generasi muda kita, beberapa ini kita lihat, ada mereka menggunakan rambut-rambut seperti habis kena racun rumput itu Pak, yang kuning-kuning itu. Ya, hati-hati, itu terkadang bahan-bahan zat kimia yang menghalangi air wudu. Kiai-kiai kami dulu, masih ingat saya, kiai-kiai kami dulu di pondok-pondok salaf, bukan pondok salafi, jangan salah paham ya. Pondok salaf, ya istilah orang dulu kalau ada pondok pesantren yang menggunakan tradisional, itu istilahnya pondok salaf, ya pondok salaf, pondok tradisional. Saking tradisionalnya kami, Pak, listrik pun tak masuk, listrik pun tak masuk, pakai lampu corong itu, menghafalkan wazan-wazan yang ada. Pagi harinya ngecongkel-congkel hitam-hitam. La ilaha illallah. Ya, basisnya basic NU. Ya, namanya pondok salaf, basicnya basic NU. Karena itu para kiai kami senantiasa mewanti-wanti dulu, ketika wudu habis melakukan pekerjaan berat, misalnya seperti ngecat atau misalnya menggali tanah dan lain sebagainya, lihat dulu sekujur kuku ada nggak hal-hal yang menghalangi air dari wudu. Ya, saking luar biasanya ketatnya dulu kiai kami untuk memeriksa hal itu, sampai saya was-was sendiri. Saya Pak hampir bertahun-tahun, 2 tahun lebih saya kena was-was.
Sampai-sampai nak wudhu itu berulang-ulang terus. Alhamdulillah Allah sembuhkan sudah. Allah sembuhkan sudah. Saking khawatirnya. Nah itu dia. Termasuk warna-warna rambut yang zat kimianya itu menghalangi zat air sehingga tidak sah wudhunya. Atau misalnya anak perempuan gadis kita yang pakai apa namanya? Pedicure and manicure. Kutek. Kutek. Enggak wantek Pak, wantek enggak dikuku namanya ya. Kutek itu menghalangi air dari wudhu dan itu tidak sah. Atau kita yang habis ngecat betul-betul harus kita perhatikan, ya harus dihilangkan catnya. Atau pakai tip X untuk yang biasa sekolah dan sebagainya itu harus dihilangkan dulu untuk wudhunya karena syarat rukunnya harus betul-betul terpenuhi. Baik. Ciri yang ketiga lalai dari sholat ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Apa itu? Wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Yaitu tidak ada kekhusyukan dalam sholatnya dan dia tidak mentadabbur bacaan sholat yang ia baca. Ini yang paling berat di antara dua tadi. Tidak khusyuk dalam sholatnya dikategorikan lalai dari sholat. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir menegaskan lagi, man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadhil ayah. Di antara tiga sifat tadi ada satu saja dalam sholat kita menunda sholat, rukun syarat tidak terpenuhi, tidak khusyuk. Di antara tiga ini satu saja ada pada sholat kita, termasuk ancaman fawailul lil musallin tadi. Bayangkan beratnya, betapa beratnya sholat itu, betapa beratnya perkara sholat. Maka oleh karena itu siapa yang berani meninggalkan sholat itu bukan perkara yang main-main. Oleh karena itu tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, apalagi kita punya seorang anak, sholat subuh berkumandang, bangunkan saja, jangan ada iba. Ya Allah, imutnya nak aku segan nak bangunkan, biarlah dia bangun sewang nanti, belum waktunya. Tidak bisa seperti itu. Mulai didik anak kita, mulai sholat subuh. Nah, sholat subuh, walaupun mungkin tidak berjamaah, setidaknya dia bangun dulu waktu subuh. Ini pertanda nak sholat subuh. Jangankan perkara itu, kalau ada rumah seorang hamba Allah terbakar Pak, di subuh hari, dibangunkannya anaknya. Rumahnya terbakar di subuh hari, tak mungkin dilihat anaknya, ya Allah, imut kali lah, segan aku nak bangunkan. Tak mungkin, pasti dia gendong langsung anaknya, langsung keluar. Ini bukan perkara api dunia lagi, ini api neraka Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Baik tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Imam Abu Dawud, apa kata Nabi SAW? Idzan sarafa ahadukum min salatih, jika ada di antara kalian sudah melaksanakan salatnya, falam yuktab lahu illa nisfuha, sulusuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha, hatta usyuruha. Kata Nabi SAW, jika seorang hamba sudah melaksanakan salat, tidaklah dia mendapatkan pahala kecuali cuma ada yang mendapatkan setengah. Waduh. Ya, kita tidak dapat mengatakan yang penting sholat, urusan pahala, urusan Allah. Nabi sudah mengkalkulasikannya. Ada yang cuma dapat setengah pahalanya, ada yang cuma dapat sepertiga, seperempat, bahkan ada yang cuma mendapatkan 1/10. Kenapa? Ibnu Abbas menjelaskan, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Perkataannya dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Tidak dianggap pahala sholat kecuali apa yang engkau khusyuk di dalamnya. Kalau khusyuk kita cuma 1/3, segitulah pahala yang akan kita terima. Kalau khusyuk kita cuma 1/10, segitulah pahala yang akan kita dapatkan. Tetapi tetap masih beruntung mereka yang sholat berjamaah. Misalnya sholat berjamaah, dia hanya mendapatkan pahala khusyuknya 1/4. Dikalikan 20, 27 kali lipat. Masih untung. Bayangkan kalau dia sholat di rumah, pahala khusyuknya 1/3 dikalikan siji, dikalikan 1 cuma, la ilaha illallah. Itu peruntungan yang sangat merugi, sangat merugi. Karena itu sholat berjamaah itu banyak keuntungan yang luar biasa. Beda dengan ibu-ibu sholat di rumah pahalanya tidak besar Bu, jangan risau. Ibu pun sholat di rumah pahalanya tetap besar. Ya, tidak ada istilah seorang wanita muslimah sholat di rumah pahalanya cuma 1, tidak ada. Ini perbedaan antara ibu dengan kami. Ya, karena itu Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin itu sering di luar. Sering di luar. Tetapi Pak, kalau kami tetap ke masjid bagaimana? Dapat enggak 27? Tetap dapat. Pahala ibu di masjid tetap dapat. Itu enaknya jadi seorang wanita. Mudah masuk dalam surga.
Kata Nabi SAW, lakukan 3 ini saja, Bu. Lakukan yang wajib-wajib, beriman kepada Allah, taat pada suami, yang wajib-wajib saja kata Nabi. Nabi tidak menuntut ibu melakukan yang sunnah, yang wajib saja. Sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, taat sama bapak, kemudian beriman kepada Allah, tauhidnya dijaga, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Enak, Bu. Kami belum lagi. Kami belum lagi. Anak perempuannya masuk neraka, ibunya masuk neraka, istrinya masuk neraka. Panggil suaminya sini dulu. Dipanggil suaminya dulu sini. Udah diberikan pengarahan nggak? Udah diberikan nasihat nggak? Udah diarahkan nggak? Udah diajar dan dididik nggak? Ditanya suami itu. Karena suami adalah seorang pemimpin. La ilaha illallah. Karena itu, Bu, kalau suami nak minta buatkan kopi, jangan nak bersungut, Bu. Ya Allah Akbar. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu, Allah Ta'ala menyindir orang-orang yang enggan melaksanakan salat berjamaah. Surah Maryam ayat 59. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang suka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Ini zamannya. Subhanallah, semoga Allah lindungi kita dan keturunan kita dari hal-hal ini. Kata Allah Ta'ala di surah Maryam ayat 59, maka datanglah setelah mereka pengganti-pengganti yang jelek, yang suka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kesesatan. Ghayya. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah wa idza adha'uha fahum lima siwaha minal wajibati adya bi annaha imaduddin wa qawamuh wa khairu a'malil ibad wa aqbalu 'ala syahawati dunya wa maladhiha. Jika salat saja berani mereka sia-siakan, kewajiban yang lainnya akan lebih mereka sia-siakan lagi. Karena salat adalah tiang dan pilar agama serta sebaik-baik amal seorang ibad, seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita diperintahkan, sebagaimana kata Ibnu Abbas, ketika kita sholat itu tampakkan kesungguhan kita, tampakkan kegembiraan kita, dan tampakkan kehinaan kita, bahwa kita adalah makhluk yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini enggak apa sholat? Sampai takbir. Oh, akbar. Ngantur pula lagi, kul ya ayyuhal kafirun, kemana-mana perginya. Nah, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yasin perginya. La ilaha illallah. Apa yang dibaca tidak sesuai. Nampakkan kegirangan kita, nampakkan kebutuhan kita. Sebagaimana kita semangat terus bekerja di awal bulan. Awal bulan. Karena gajian. Gajian, Masya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Baik. Apalagi kalau ada kabar yang udah 6 bulan itu belum dibayarkan, akan dirapel insya Allah besok. Oh, semangat betul, udah di list semua apa yang nak dibeli. Ya Allah, terkadang kita dalam hal dunia luar biasa semangatnya, tapi perkara akhirat berkali-kali Allah ulang dalam Al-Quran, berkali-kali Nabi SAW sabdakan, terkadang tak enggak pula hati kita, Pak. Nah, ini untuk nasihat untuk diri saya pribadi juga. La ilaha illallah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami yang kami muliakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi. Salat seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan berkali-kali lipat daripada salat yang dilakukan di rumahnya. Bahkan dari hadis yang kita bahas kemarin, tidaklah seseorang memperbagus wudhunya, berjalan menuju ke masjid, langkah kakinya satu langkah menaikkan derajatnya, satu langkah dihapuskan dosanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid wa raha 'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Barang siapa yang berangkat ke masjid baik di waktu pagi ataupun sore, Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga selama dia berangkat ke masjid. Dari kapan Bapak Ibu pergi berjamaah salat? Sebanyak itu hidangannya akan Allah sediakan nanti di surga. Tenang, hidangannya tak akan basi. Tak akan basi. Hidangan Allah Azza wa Jalla sangat indah, sangat mewah. Tapi jangan pula minta berlebihan. Ya Allah, nanti di surga minta durian musangking, ya Allah. Ya. Lebih dari musangking Allah kasih nanti. Allah kasih. Karena kemarin pernah kita bahas dulu di 2 tahun yang lalu, 2023, tentang kiat-kiat mustajab dalam berdoa. Salah satu kiat mustajab dalam berdoa disebutkan oleh para ulama adalah tidak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Imam An-Nawawi menjelaskan berlebihan berdoa itu 3 cirinya. Yang pertama, meminta sesuatu yang haram.
Meminta sesuatu yang haram. Ya Allah, suami hamba malam tadi baru saja masang nomor buntut, ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Yang ini meminta sesuatu yang haram, ya. Judi ini judi, lancar pula rezekinya, ya Allahu Akbar. Atau misalnya seorang anak muda, ya masih belasan usianya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hubungan hamba sama si fulana sudah 2 tahun, langgeng aja, langgengkan terus ya Allah sampai tahun selanjutnya. Sejak kapan Allah halalkan pacaran? Sejak kapan Allah halalkan pacaran? Meminta sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam berdoa. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa berteriak-teriak dalam doa. Teriak-teriak dalam doa, ya Allah, ya, teriak-teriak dalam berdoa ini berlebihan dalam doa. Yang ketiga, suka memperinci doa. Ya Allah, pernah saya contohkan dulu, ya Allah, berikanlah hamba rumah di surga ya Allah. Kamar pertama untuk istri pertama ya Allah, istri dunia. Kamar kedua nanti untuk bidadari pertama sampai 70 tingkat ya Allah. Ini video ini kalau tahun istri saya bahaya. Ya, nanti ya Allah, taman belakangnya taman matoa ya Allah, banyakkan ya Allah. Nah, taman sampingnya nanti ada kolam renang yang tak perlu saya bilas lagi ya Allah. Memperinci doa. Nah, kata Allah, selamikulah. Ini nggak boleh. Ya, cukup minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba rumah di surga. Allah pasti akan berikan yang terbaik. Pasti yang berikan ya yang terbaik, insyaallah taala. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Dan salat berjamaah itu menghilangkan kenifakan, kemunafikan di dalam hati kita. La haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallallahi arba'ina yawman fi jama'atin." Nah, yuk kita tantang diri kita masing-masing. Barang siapa yang salat berjamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari berturut-turut dengan mendapati takbir pertama, tidak masbuk, maka kata Nabi SAW, dia akan dibebaskan dari 2 perkara. Yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari status kemunafikan. Luar biasa janji Nabi SAW. Tapi bukan berarti Pak udah berhasil nanti 40 hari tak sholat lagi setelah itu. Saya udah dibebaskan kok dari neraka. Tidak seperti itu hitungan-hitungan syariat itu. Ya jauh berbeda seperti itu. Nanti sudah 40 hari mulai lambat-lambat, bahkan tak berjamaah lagi. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Di sini nanti setelah 40 hari kita punya kebiasaan. Artinya kalau tak sholat berjamaah lain sehati ini. Nabi SAW ingin melatih hati kita, melatih kebiasaan kita untuk senantiasa jika tidak ada uzur, yuk sama-sama berjamaah. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, oh ini ngeri hadis ini. Man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya untuk sholat berjamaah, tidak ada sholat baginya. Waduh, kecuali karena uzur. Berarti orang sholat di rumah tak sah. Ya, kalau melihat tekstual hadisnya. Tapi kalau melihat penjelasan ulama, tidak ada sholat di sini, tidak sempurna sholatnya. Sama seperti hadis-hadis yang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat bagi orang yang hadratit ta'am, sudah dihidangkan makanannya. Kita dalam kondisi lapar, istri sudah masakan sempolet Pak. Ya, sempolet tambah dengan kuah durian. Durian terus. Bukan masalah apa Pak, kemarin saya baru dikasih sama ayah Furqon pulut Pak, pulutnya itu pulut ladang. Ya, sampai sekarang belum saya olah. Nunggu durian resmi pula dulu. Tunggu musim durian dulu. Sudah ada. Bang Bagas pun sudah jual durian juga. Cuma macam belum lah lagi namanya. Enak makan ketan durian tuh enak pakai durian ya, pakai pulut, pakai durian, paling enak ya. Tabi ayya ala rabbikum tukadziban. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini nggak pasal durian ini habis jadi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah nanti akan kita lanjutkan sedikit di pekan depan. Setelah itu nanti kita akan mulai membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan bagaimana tata cara penyembelihan, keutamaan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pembahasan ini sudah kita bahas tahun lalu juga, tapi yang namanya manusia tempatnya lupa dan salah, termasuk saya pribadi juga perlu mengulang kembali lagi. Kita ulang-ulang sama lagi insyaallah taala. Semoga Allah memperpanjang umur kita dengan keberkahannya dan Allah jadikan kita sebagai penghuni surga Firdaus. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.